Penyelundupan 1.500 liter BBM subsidi digagalkan. Jelang Idul Adha, harga cabai rawit melonjak tinggi. Kas keliling sembangi pulau terluar. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi. Hari ini edisi Selasa 4 Juni 2024. Selain 3 berita tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Stanley Maera, inilah Kompas Manado Pagi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, video 2 orang bocah di desa domisili Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara yang diduga ditelantarkan orang tuanya viral di media sosial. Dalam video tersebut, kedua bocah berada di dalam rumah dan tidur hanya beralaskan busa, sudah tidak layak pakai. Dalam video viral yang diunggah warga melalui akun media sosial, nampak bocah laki-laki berumur 7 tahun sedang merawat bayi perempuan yang masih berumur 1 tahun 2 bulan di dalam rumah yang kondisinya tidak layak. Terjadi di desa domisili Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, bocah laki-laki berusaha menggendong dan menyuapi makanan seadanya kepada sang bayi agar tidak menangis, hingga menidurkan bayi hanya beralaskan busa yang sudah tidak layak pakai. Bocah dan bayi ini merupakan anak bersaudara yang tinggal bersama kakeknya dan diduga ditelantarkan ketika kakek bersama anggota keluarga lainnya pergi ke kebun. Menurut warga sekitar, setiap harinya bocah dan bayi tersebut sering ditinggalkan di rumah tanpa ada orang dewasa, bahkan tanpa persiapan makanan sama sekali. Setiap keluarga atau warga yang ingin memberikan bantuan tidak pernah diterima. Berapa lama Bu dia urus begitu tuh adik sendiri? Itu ada itu kasih yang hari-hari begitu. Emang di situ nggak ada orang atau bagaimana Bu? Cuma itu ada 2 no. Tapi tiap hari kan orang japi bekerja, DP papa japi kerja, itu yang laki-laki 2 bekerja. Baru itu yang Pak DP mama itu tuh adik kecil DP mama kan ada ya berjalan semua 3 minggu. Nanti itu ada balik baru-baru. Berarti hari-hari itu dia sebelumnya itu bayi itu dia cuma itu Oh ada yang iya, satu yang ngurus. cuma itu ada itu. Cuma kalau malam dorang so balik, semua so ada mau tidur. Ini anak keluarga. Banyak kasih DP keluarga. Pernah nggak perhatikan? Mau pergi perhatikan mereka bapak marah. Ini pun di Birmang ini kalau mau kasih makan DP bapak marah. Warga berharap bocah dan bayi yang ditelantarkan anggota keluarganya mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Sebab selain kekurangan makanan yang bergizi bagi kedua anak tersebut, rumah yang ditempati jauh dari kata layak di mana jendela dan dinding rumah mengalami rusak parah. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, 2 bocah laki-laki dan perempuan yang ditelantarkan orang tuanya di desa domisil Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara mendapat perhatian dari pemerintah Bolaang Mongondo, yaitu dengan memberikan sejumlah bantuan yang dibutuhkan. Tiba di rumah tempat tinggal Rama Olii dan Nurjana Olii, anak yang ditelantarkan orang tuanya, pejabat Bupati Bolaang Mongondo Jusnan Mokoginta yang juga sebagai dokter, langsung memeriksa kondisi kesehatan bayi yang bernama Nurjana Olii umur 1 tahun 2 bulan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan bayi tersebut normal, dengan berat badan saat ini 7,9 kg dan tidak mengalami gizi buruk atau stunting. Jusnan juga memberikan edukasi kepada ibu bayi serta kakeknya agar tidak lagi menelantarkan anak-anak di rumah sebab akan berdampak pada perkembangan otak anak yang terganggu sehingga beresiko kesulitan belajar. Selain memberikan sejumlah bantuan keperluan bayi dan kebutuhan pokok, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo berencana akan memberikan perlindungan kepada kedua anak serta ibu bayi tersebut dan mencarikan solusi untuk perbaikan rumah yang saat ini tidak layak huni. Kita datang sini melihat ada satu anak Bolaang Mongondo, bayi dengan nama Nurjana ini yang lagi viral di media sosial dengan keadaan-keadaan seperti ini. Kemudian kami kemarin segera melakukan langkah-langkah cepat, pemerintah daerah mengirimkan bantuan-bantuan, dan hari ini saya datang melihat langsung. Anak ini secara medis, saya sudah mendapatkan datanya, dia lahir itu 3,2 kg, normal.
Berat badannya sekarang itu 7,9. Setelah dihitung-hitung dia bukan tergolong anak yang kurang gizi, stunting ya. Masalahnya ada pada kondisi keluarga yang kekurangan. Ada kemungkinan kemudian ibu dan anak ini akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena dalam video tersebut ada anak kecil yang merawat juga anak kecil, artinya itu tidak layak. Semua ditreatment secara tentu kita datang ke sini termasuk semua langkah-langkah apa yang kita ambil. Berbagai bantuan disalurkan tidak hanya melalui instansi negeri, namun ada juga bantuan yang datang melalui instansi swasta guna membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga ini. Rahman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi yang lain. Saudara, Kepolisian Polres Kota Mubagu, Sulawesi Utara gagalkan penyelundupan 1.500 liter BBM jenis solar dan Pertalite bersubsidi yang rencananya akan diselundupkan ke daerah lain, serta menangkap mobil bermuatan tangki rakitan. Penyelundupan 1.500 BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite ini diamankan Polres Kota Mubagu, Sulawesi Utara di 3 tempat berbeda berdasarkan laporan dari masyarakat. Saat ditangkap, BBM tersebut sudah dikemas dalam galon berukuran 25 liter dan rencananya akan diselundupkan ke wilayah Bolaang Mongondo Selatan dan Minahasa Tenggara. Polisi juga berhasil mengamankan 1 unit mobil minibus yang bermuatan tangki rakitan. Selain menyita galon berisi BBM, polisi juga menyita 3 unit mobil yang digunakan mengangkut BBM, serta menahan 3 pelaku yang diduga melakukan penyelundupan BBM bersubsidi. Sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi adanya penimbunan BBM. Di sini kita menemukan barang bukti dengan sejumlah 1.500 liter solar dan Pertalite. Pertama itu hari Minggu kita dapatkan mobil yang memuat BBM jenis solar, dan kemudian tadi pagi kita juga menemukan beberapa mobil yang diduga juga ada yang menggunakan mobil tangki rakitan dengan modus kaca gelap dan tangki buatan di dalam mobil. Diselundupkan di mana ini, Bang? Rencananya akan dikirim ke Mitra dan ke Bolsel. Dalam hal ini kita sementara 3 orang tersangka, 1 perempuan, 2 laki-laki. Diduga pelaku penyelundupan BBM bersubsidi ini dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kepolisian Polres Kota Mubagu juga menegaskan akan menindak tegas para pelaku dan pemilik SPBU di Kota Mubagu jika masih ditemukan lagi ada yang sengaja menyelundupkan BBM bersubsidi sebagaimana yang diperintahkan Kapolda Sulawesi Utara. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan bersama para pejabat utama Polda Sulut melaksanakan kunjungan kerja di Mapolres Sangihe belum lama ini. Salah satu tujuan ke Sangihe, Kapolda ingin memastikan persiapan pengamanan pilkada nanti. Secara perdana, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan bersama Bayangkari Daerah dan pejabat utama Polda melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Sangihe. Salah satu agenda di Sangihe ini, Kapolda bertatap muka langsung dengan personel Polres Sangihe. Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan pada media menyampaikan dalam kunjungan kerjanya ini adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian di pulau perbatasan ini berjalan dengan baik. Kapolda mengingatkan kepada para anggota untuk bertindak sesuai dengan fungsi kepolisian dalam kinerja sehari-hari. Kapolda juga menyampaikan bahwa menyambut pilkada pada November 2024 ini, para personilnya di Sangihe sudah siap, termasuk melakukan pengamanan pada 50-an lebih TPS yang tersebar hingga di pulau-pulau perbatasan. Saya lihat di sini ada nanti 52 TPS karena kondisi geografis ya, dan yang karena berbatasan dengan negara lain mungkin, maka kita harus mengantisipasi dengan mengoptimalkan personil yang ada. Karena walaupun masih kurang dari DSP, tapi paling tidak kita harus memaksimalkan antre. Nanti termasuk juga kita drop dari Polda, ya, dari staf Polda untuk membantu di proses. Sama seperti pada waktu pengamanan Pilpres kemarin. Kapolda mengingatkan para anggotanya untuk tetap bertindak netral dalam tahapan pilkada ini. Para anggota dilarang menggunakan fasilitas Polri untuk kepentingan pasangan calon kepala daerah nantinya. Rombongan Mapolda Sulut juga turut membagikan bantuan sosial bagi para purnawirawan di Sangihe. Aldi Paskual, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara.
Sementara itu, Saudara, Kapolda Sulut Irjen Yudiawan bersama para pejabat utama turut melakukan peninjauan di posko taktis Brimob di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapolda Irjen Yudiawan meninjau langsung posko taktis yang berada di Sangihe, tepatnya di Jalan Boulevard Tahuna belum lama ini. Kapolda disambut langsung dan Sat Brimob Polda Sulut, Kombes Pol Agung Anggoro dan petugas poskotis lainnya. Satu persatu ruangan yang ada di posko taktis ini ditinjau Kapolda dan para pejabat utama. Sementara jumlah personel posko taktis ini berjumlah 30 orang yang dipimpin Komandan Pos Bribka Beki Rakinau. Kapolda berharap para personel yang ada di posko taktis dapat menjalankan tugas dengan baik menjaga warga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kapolda juga turut membagikan bantuan bagi para personel yang bertugas di posko taktis ini. Aldi Paskual, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Jelang Idul Adha, harga cabai rawit melonjak tinggi. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, jelang perayaan Idul Adha, harga bumbu dapur di pasar tradisional di Kota Manado mengalami kenaikan, khususnya harga cabai rawit. Pedagang menjualnya dengan harga Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Di pasar tradisional Bersati Manado, harga bumbu dapur cabai rawit sebelumnya dijual dengan harga Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Namun sekarang ini dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan sudah terjadi hingga pekan lalu. Pedagang juga menyampaikan kenaikan harga terjadi bukan karena adanya permintaan yang signifikan, melainkan terjadinya gagal panen di beberapa daerah penghasil sehingga stok ketersediaan berkurang. Cabai rawit yang dijual di pasar Bersati ini berasal dari daerah Gorontalo, Palu, dan Bolaang Mongondo Raya. Awal-awalnya itu ada 50-an, kemudian dia naik, dia melonjak ke 60-an, kemudian dia turun ke 50-an. Sekarang dia naik ulang, tergantung dari stok. So berapa sekarang per kilogram? Mencapai 75 sekitar 80 per kilogram. Pak, apakah ada pengaruh jelang perayaan Idul Adha atau seperti apa? Ya tidak mungkin pengaruh artinya hari-hari besar, tidak. Ini apa dikarenakan? Tergantung dari stok masuk. Oke. Harga cabai rawit sebelumnya dijual berapa, Sob? 50, 60 per kilogram itu, Bu, per kilogram. Nah, kalau sekarang ini dijual 80. Oke. Rp80.000 per kilogram. Iya. Kenapa, Bu, ini bisa dijual naik ini tinggi? Cuaca buruk. Cuaca buruk di mana, Bu? Kota Gorontalo juga. Oke, nah dengan stok berarti kurang atau seperti apa? Kurang. Stok kurang. Nah, kalau dia kurang, pembeli bagaimana? Dapat juga semua atau? Ya, pembeli setengah mati loh. Tidak hanya cabai rawit, kenaikan harga juga terjadi pada bumbu dapur jenis bawang merah yang awalnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga bumbu dapur tomat sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram, kini dijual Rp18.000 per kilogram. Dari kenaikan harga ini, para pedagang mengeluh karena omset pedagang ikut berkurang. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, harga tomat di Kepulauan Sitaro terus naik. Terbaru, harga tomat dijual hingga Rp30.000 per kilonya. Sementara harga cabai rawit juga mulai naik. Dari pantauan di Pasar Ampera Ulu Siau, sejumlah bumbu dapur mulai merangkak naik. Dari beberapa bumbu dapur, kenaikan harga tomat menjadi yang tertinggi. Biasanya kenaikan tomat hanya mencapai Rp15.000 saja. Namun kali ini terus meninggi. Pada Sabtu pagi, harga tomat sudah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogramnya. Menurut penjual, kenaikan ini disebabkan kurangnya stok dari petani akibat cuaca buruk. Sementara itu untuk harga cabai rawit juga mulai naik. Saat ini di pasar tradisional dijual dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah masih di kisaran harga Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya. Ada peningkatan? Harga sekarang 30, Pak. Tomat yang naik? Ada naik.
tomat, merica. Kalau tomat ini sudah berapa lama ini Mas naik? Baru kemarin. Kemarin. Biasanya dia harga sebelumnya normal sampai berapa? Kalau dia normal sampai 14. Mungkin penyebab ini Manis? Pengaruh Hujan. Cuaca? Ya 80. Normalnya atau ini sudah normal biasa? 70. Naik sejak kapan Pak? Minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Kalau tomat? Tomat 30. Berarti udah lama naik. Oh, udah lama naik. Normalnya biasa dia sampai berapa? 25. Oke, mungkin penyebab Pak ini tomat Kurang. Oh, kurang. Oke. Kenaikan harga ini disambut keluhan pembeli. Warga mengaku kesulitan karena semua bahan pokok saat ini mulai naik. Menurut ibu rumah tangga, biasanya uang 600.000 itu masih tersisa untuk belanja kebutuhan dapur, namun kini bahkan tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan rumah tangga. Menurut Oma ini harga sekarang bagaimana? Aduh, harga memang meningkat, orang ekonomi rendah setengah mati. Setengah mati kan? Iya, ibu rumah apalagi tangga. kita punya anak dia di Bitung, kasih pulang-pulang di Siau, sudah setengah mati. Ini apa yang mahal ini, Mak? Ini pokoknya pokok makanan. Makanan, semua mahal. Kalau ibu minta dari pemerintah bagaimana? Minta diperhatikan. Untuk harga-harga ini? Iya, minta diperhatikan. Apalagi orang kasih sekolah anak, setengah mati. Kalau hari ini beli apa, Bu? Ada beli beras, paski, yang penting ada makan. Berarti Bu, biasanya kalau di normal misalnya keluar 100.000, sekarang karena mahal sudah dikasih tinggi lebih. Biasa doi 600, boleh orang dapat sini. Hari ini sekarang soalnya. Untuk stok bumbu di Citaro saat ini semuanya bergantung dari luar daerah seperti Manado dan Gorontalo. Jufrika Sumbala, Kompas TV Citaro, Sulawesi Utara. Saudara, untuk menjaga ketahanan pangan khususnya di Sulawesi Utara, dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian yang bertujuan untuk mengendalikan fungsi lahan dan dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Dunia diperkirakan akan menghadapi krisis pangan dalam beberapa tahun ke depan, di mana sumber makanan akan berkurang secara drastis yang diakibatkan oleh berkurangnya pengelolaan lahan pertanian pada beberapa tahun terakhir ini. Mantan Irjen Kementerian RI Jan Maringka yang ditemui di Manado belum lama ini mengatakan untuk menghindari krisis pangan di Sulawesi Utara dibutuhkan adanya komitmen kepala daerah untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian yang bertujuan untuk mengendalikan fungsi lahan dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Dijelaskan Maringka, pembangunan infrastruktur boleh terus berjalan, namun harus juga menjaga fungsi dari lahan pertanian, agar produksi pertanian di Sulawesi Utara tidak menurun atau tergerus, agar mampu menjaga ketahanan pangan di daerah yang kaya akan hasil pertanian ini. Kita harus kembali menjaga kebijakan-kebijakan, misalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kalau ini tidak kita jaga, seluruh daerah-daerah kita hanya akan berubah menjadi, bukan saya anti infrastruktur. Infrastruktur boleh terus berjalan, tetapi keberpihakan kita terhadap pertanian tidak boleh kita tinggalkan. Karena itu ini menjadi PR besar kita. Bagaimana segala pemerintah daerah, kabupaten, kota juga mengatur pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sehingga di kampung halaman kita tetap tersedia pangan yang cukup, tidak tergerus oleh pembangunan infrastruktur yang akan berjalan begitu cepat. Kemudian mereka juga diberikan dorongan, stimulan. Selanjutnya ditambahkannya juga bahwa para kepala desa juga bisa dirangkul untuk bisa mengalokasikan 20% dari dana desa untuk kegiatan pertanian. Jika ribuan desa di Sulawesi Utara memiliki lumbung sendiri, maka dipastikan akan mampu menjaga ketahanan pangan daerah dan bahkan secara nasional. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sekretariat Regional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries on Food Security mengumumkan penjualan kepemimpinan baru. Dengan adanya kepemimpinan baru ini, pihak CTI SIF FF langsung meluncurkan rencana untuk pelaksanaan Coral Triangle Day 2024. Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina,
Kepulauan Solomon, dan Timor Leste yang tergabung dalam Coral Triangle Initiative on Coral Rivers, Fisheries and Food Security bekerja sama untuk mempertahankan sumber daya laut dan pesisir. Kemitraan multilateral yang luar biasa ini menangani isu-isu penting seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. Segitiga terumbu karang atau Coral Triangle adalah pusat kehidupan laut di dunia yang mencakup sekitar 6 juta kilometer persegi lautan di 6 negara di Asia Pasifik, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Dengan kepemimpinan baru, Sekretariat Regional CTI-CFF bekerja lebih erat dengan negara-negara anggota dan mitra-mitra untuk mewujudkan tujuan inisiatif perlindungan segitiga terumbu karang. Sekretariat Regional CTI-CFF bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulut, dan Blue Institute mengumumkan serangkaian acara untuk merayakan Coral Triangle Day 2024. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kas keliling BI hadir untuk warga Sulut di pulau terluar. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, menggunakan kapal Angkatan Laut Patola, tim Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan perjalanan laut menuju ke pulau terluar di Sulawesi Utara dalam misi Kas Keliling Bank Indonesia dan literasi pendidikan di kepulauan yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Andri Prasmuko dan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Kemendikbudristek Iwan Syahril melepas tim Kas Keliling Bank Indonesia dan literasi pendidikan ke Kepulauan 3T di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan kapal Angkatan Laut Patola, tim dari Bank Indonesia akan melakukan sejumlah program berkaitan dengan pengelolaan uang rupiah secara khusus di wilayah 3T di Provinsi Sulawesi Utara. Program utama dalam kas keliling ini ialah menyediakan uang rupiah di seluruh NKRI dengan jumlah yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta kondisi yang berkualitas dan layak edar. Dalam kas keliling kali ini, Bank Indonesia menyiapkan uang senilai 1 miliar rupiah. Nantinya Bank Indonesia juga akan mendistribusikan program bantuan sosial bagi masyarakat di kepulauan. Bank Indonesia bersama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KL Patola dengan mengangkat tema Kas Keliling Bank Indonesia dan literasi pendidikan bersama TNI AL, Kemendikbudristek, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pagi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Mapalus Pendidikan dengan mengusung tema Gus Mapalus Pendidikan Indonesia tahun 2024 dengan berbagai macam kegiatan yang sudah dimulai hari Jumat kemarin dan akan diakhiri pada malam nanti. Sekaligus kegiatan Kas Keliling 3T serta akan dilanjutkan dengan ekspedisi rupiah berdaulat dengan menggunakan KRI Kakap 811 pada tanggal 4 sampai 10 Juni 2024. Dalam kolaborasi bersama Bank Indonesia, turut serta dalam kapal Patola ini, tim Kemendikbudristek menyiapkan tim yang bertugas dalam memperluas literasi pendidikan secara khusus di wilayah 3T. Sejumlah buku yang disiapkan Kemendikbudristek akan dibagikan kepada anak-anak di wilayah kepulauan. Sebuah ekspedisi yang bertujuan memastikan bahwa uang rupiah yang tersedia itu berkualitas dan layak edar di berbagai pelosok di daerah Indonesia, sekaligus menguatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap mata uang kita, yaitu mata uang rupiah. Jadi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan juga TNI Angkatan Laut yang telah berkolaborasi bersama-sama untuk dapat meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat kita di daerah Kepulauan 3T, termasuk dalam bidang pendidikan. Tampak hadir dalam acara kali ini Asops dan Lantamal 8 Manado, Kolonel Laut Muhammad Nurdin Mutakin, Kepala BPMP Sulut Febri Dian,
Kepala Dinas Daerah Sulut Femi Sulu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Darmawan Huta Barat, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sulut Arianto Batara, Kadis Perhubungan Daerah Sulut Ishak Rey. Yana Megasingal, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, lebih dari 300 siswa dan siswi dari SMA dan SMK se-Sulawesi Utara tampil memukau dalam konser bersama Indonesia Bertutur yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama Kemendikbudristek di kawasan Megamas Manado Sabtu lalu. Inilah penampilan memukau 300-an siswa dan siswi dari sejumlah sekolah di Sulawesi Utara yang mempersembahkan konser bersama Indonesia Bertutur dalam puncak acara Goes to School Championship Mapalus Pendidikan yang berlangsung di Pohon Kasih, kawasan Megamas Manado. Ratusan siswa dan siswi ini mempersembahkan sejumlah lagu diiringi kemampuan permainan alat musik mulai dari drum, biola, dan gitar yang membuat kagum para audiens dan peserta yang hadir. Konser bersama ini berkolaborasi dengan penyanyi kenamaan Indonesia, Dian Dipa Chandra atau familiar dikenal dengan nama Candil. Konser bersama Indonesia Bertutur ini merupakan kolaborasi yang diinisiasi Bank Indonesia dalam upaya memperkuat literasi cinta bangsa dalam paham rupiah kepada masyarakat luas, termasuk kalangan siswa dan siswi di Sulawesi Utara. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Andri Prasmuko bilang, para siswa dan siswi yang terlibat dalam acara ini merupakan komunitas sasaran perluasan literasi dan edukasi cinta bangsa dan paham rupiah. Dalam semangat kolaborasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, Bank Indonesia mengemas acara Goes to School Championship Mapalus Pendidikan dan mengajak ratusan siswa untuk terlibat sekaligus berpartisipasi langsung dalam event ini. Konsepnya adalah memperluas jangkauan literasi mengenai cinta bangga dan paham rupiah. Anak-anak muda di sini senang bermain musik, senang bernyanyi, kita kasih wadah itu. Urusan itu jadi penghargaan rekor muri itu adalah ya karena muri menghargai kita bisa mengumpulkan orang, itu aja. Bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah meliterasi anak-anak kita untuk lebih paham lagi mengenai cinta bangga dan paham rupiah dan digitalisasi sistem pembayaran. Hadir dalam acara ini Direktur Jenderal PAUD Dikdas Dikmen Kemendikbudristek Iwan Syahril dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando selaku perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Stephen Kando mengapresiasi pelaksanaan kegiatan kali ini dan berharap kolaborasi lintas sektor di bidang pendidikan akan semakin solid dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing ke depannya. Pertama, ini kolaborasi yang luar biasa antara Bank Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuat suatu acara yang menurut hemat saya extraordinary, belum pernah ada dan one and only hanya ada di Sulawesi Utara. Yang kedua pasti hal-hal positif banyak yang akan kita dapatkan. Yang pertama tadi kan saya sampaikan literasi pendidikan, literasi ekonomi, semua sekali jalan. Dan yang ketiga memberikan wadah kepada anak-anak kita untuk berkarya dalam dunia kesenian, storytelling, mengarang cerita, dan lain-lain. Singkat kata, saya mewakili Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen dan Pak Kepala Perwakilan BI yang menciptakan acara yang luar biasa. Pasti yang akan memetik ini adalah kita anak-anak Sulawesi Utara. Konser bersama Indonesia Bertutur yang melibatkan lebih dari 300-an siswa ini diganjar penghargaan dari Museum Rekor Indonesia yang diterima langsung Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Andri Prasmuko serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi dari Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro pastikan warga Pulau Ruang yang direlokasi akan menerima dana tunggu hunian dengan jumlah lebih dari Rp1 juta per bulan. Penjabat Bupati Kepulauan Sitaro memastikan proses relokasi hingga saat ini masih terus dimatangkan. Target pemerintah akan selesai pada 5 bulan ke depan. Dalam masa tunggu hunian tetap kepada 301 kepala keluarga warga desa Pumpente dan Laing Patehi di Pulau Ruang,
pemerintah akan menyediakan dana tunggu hunian. Dana tersebut diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jumlahnya lebih dari 1 juta rupiah akan diterima per keluarga selama menunggu hunian tetap selesai di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, lokasi relokasi. Jadi dari BNPB itu kemarin Pak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menjanjikan untuk dana tunggu hunian. Dan juga Pak Gubernur kemarin dari pertemuan dengan seluruh warga Gunung Ruang di kantor Gubernur, Pak Gubernur juga sebelum menjanjikan akan memberikan tambahan untuk dana tunggu hunian per bulan bagi warga yang terdampak. Apa kabarnya 600.000 per bulan, betul itu? 600.000 kemudian dan jadi kurang lebih 1.100.000 kalau tidak salah untuk keluarga-keluarga yang terdampak, dan itu akan juga diperuntukkan dengan karena ada sewa rumah. Sementara itu, dalam peringatan Hari Gerak PKK memberikan bantuan secara simbolis buku kepada anak-anak di Pulau Ruang yang akan dibawa ke lokasi pengungsian. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, kasus kusta masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam upaya untuk menekan angka penularan kusta, pemerintah setempat bersama masyarakat Desa Ranowangko II sepakat untuk membangun ekosistem yang sportif terhadap penderita kusta dan pendukung upaya eliminasi kasus kusta yang baru di wilayah tersebut. Desa Ranowangko II di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjadi salah satu desa yang terpilih sebagai Bina Desa Sahabat Kusta di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam upaya eliminasi kusta oleh pemerintah Indonesia bersama lembaga non-profit Netherlands Leprosy Relief atau NLR. Dalam program kerjasama eliminasi kusta ini, tim NLR bersama pemerintah setempat melakukan kunjungan ke Desa Ranowangko II, Kecamatan Kombi yang merupakan Bina Desa Sahabat Kusta. Helen Bruckham, Senior Program Officer LNR International Office dalam kunjungannya ke Ranowangko II belum lama ini, mengatakan Netherlands Leprosy Relief memiliki visi untuk mewujudkan zero leprosy termasuk di negara Indonesia. Karenanya berbagai program kolaborasi terus dilakukan, terutama di wilayah-wilayah dengan prevalensi kasus kusta yang tinggi. Setelah melakukan kunjungan di Desa Ranowangko II, Helen menilai Desa Ranowangko II memiliki komitmen bersama yang kuat dalam upaya untuk mengurangi kasus kusta di wilayah tersebut. Amazing what I see here, because they have in a short time, they have I think made themselves a leprosy-friendly village. So with very high commitment of the leaders, religious leaders, village leaders, who are all involved to really talk about leprosy and explain it and to make clear leprosy. You can be treated and then you have no more leprosy, you cannot infect anyone anymore. There's no reason for stigma or taboo, you don't have to be afraid. And please come forward everyone to take the rifampicin against leprosy. Sebelumnya sebagai Bina Desa Sahabat Kusta, Desa Ranowangko II telah menerima edukasi penguatan sumber daya manusia termasuk pengembangan kelompok potensial dalam upaya membangun ekosistem yang suportif terhadap penderita kusta, di mana mayoritas masyarakat desa dapat hidup berdampingan tanpa stigma negatif terhadap penderita kusta, karena penyakit kusta dapat diobati dan sembuh. Selain upaya kuratif, dalam program ini turut dilakukan langkah preventif dengan pemberian obat pencegahan kepada masyarakat setempat jika terdapat kasus kusta di wilayah tersebut. Desa kami mempunyai tanggung jawab penting, apalagi membasmi stigma kusta, memberitahukan, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kusta ini dapat disembuhkan. Itu yang terpenting, dan jangan takut terhadap penyakit kusta. Ini yang terpenting karena mengingat semakin banyaknya ya suspek yang ditemukan. Mudah-mudahan dengan diadanya kegiatan-kegiatan ini seperti ini, orang sonda akan lagi merasa apa terhadap penyakit kusta ini, dan artinya orang bersahabat dengan penyakit kusta dan tentu saja akan membasmi ini penyakit kusta. Itu saja. Dalam kegiatan ini hadir Agus Wijayanto dan Dr. Teki Budiawan, perwakilan NLR Indonesia, Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Camat Kombi, serta perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Ranowangko II. Yana Megasingal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara.
Kita beralih ke informasi yang lain, Saudara. Menjelang pemilihan umum kepala daerah atau pilkada pada September mendatang, DPD Partai Gerindra Sulut telah melakukan persiapan memenangkan papan 1 dan 2 di Sulawesi Utara dengan menyiapkan kader-kader terbaiknya. Sejumlah nama telah mendaftarkan diri di Partai Gerindra dan Koalisi Solidaritas Sulut Maju atau KSSM, di mana pendaftarannya telah ditutup pada 4 Mei lalu. Sejumlah nama tersebut diantaranya Ketua Gerindra Sulut Koni Rumondor, Jan Samuel Maringka, Carlo Brigstewu, Denny Tueye, Warane Franky Mamahit, Jimmy Torar, Fikulu Mentut, dan Christian Pua. Ketua DPD Gerindra Sulut Koni Rumondor mengatakan bahwa sejumlah nama tersebut adalah merupakan putra dan putri terbaik di Sulawesi Utara yang kesemuanya memiliki kans yang sama untuk menjadi pimpinan terbaik di Sulawesi Utara. Dijelaskan Rumondor, pihaknya akan melakukan survei dalam menentukan siapa kader terbaik sebagai penerima SK bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Gerindra dan KSSM yang akan bertarung pada Pilkada Sulut September nanti. Semua ada dalam tahapan. Jadi kan tahap sekarang kita sudah berada di tahap, sebagian sudah di tahap survei. Kalau gubernur sudah di tahap survei, kalau Bupati Wali Kota kita masih membuka peluang-peluang yang lain, dan ada beberapa yang fix, ada yang beberapa harus lewat survei. Yang fix itu di mana saja, Bu, kalau boleh tahu? Yang fix itu Bitung. Bitung fix, baru Minuk fix, ya itu dulu. Ditambahkannya juga bahwa penentuan kader terbaik DPD Gerindra Sulut yang akan bertarung nanti juga tergantung pada keputusan DPP Partai Gerindra dan DPP Partai yang tergabung dalam Koalisi Solidaritas Sulut Maju atau KSSM nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Stanley Maera dan seluruh redaksi tim Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.